Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, melakukan aktivitas seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Ali Andri Mas Andi Jum, sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dengan NIM B1A1202114. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan membahas terkait mengapa kurva permintaan patah di pasar oligopoli. Yang pertama, mengapa kurva permintaan patah di pasar oligopoli? Jadi, kurva permintaan patah di pasar oligopoli itu mencerminkan perilaku strategis perusahaan dalam menanggapi perubahan harga oleh pesaing, yang mana fenomena ini dijelaskan oleh model kurva permintaan patah atau dikenal dengan Kincaid Demand Curve, yang mana menunjukkan bahwa permintaan untuk produk sebuah perusahaan oligopoli itu memiliki elastisitas yang berbeda di dua bagian kurva. Berikut penjelasan terkait kurva permintaan dapat patah di pasar oligopoli. Yang pertama itu respon pesaing terhadap penurunan harga. Jadi, jika sebuah perusahaan menurunkan harganya, pesaing itu cenderung merespon dengan menurunkan harga mereka juga, yang mana itu untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Ini juga membuat permintaan menjadi inelastis di bawah titik patah, karena penurunan harga oleh satu perusahaan akan diikuti oleh pesaing sehingga tidak banyak meningkatkan penjualan satu perusahaan tersebut. Yang berikutnya itu adalah akibatnya penurunan harga tidak banyak meningkatkan jumlah yang terjual karena pasar mengikuti penurunan harga yang sama, sehingga efek penurunan harga tersebut terhadap penjualannya itu relatif kecil. Yang kedua itu adalah terkait respon pesaing terhadap kenaikan harga. Jadi sebaliknya, jika sebuah perusahaan menaikkan harganya, pesaing kemungkinan besar tidak akan mengikuti, yang mana mereka akan mempertahankan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan dari perusahaan yang menaikkan harga tersebut. Yang mana ini juga membuat permintaan menjadi elastis di atas titik patah, karena kenaikan harga oleh satu perusahaan tidak diikuti oleh pesaing, sehingga perusahaan tersebut kehilangan sebagian besar pelanggannya. Akibatnya, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah yang terjual, karena pelanggan akan beralih ke pesaing yang harganya tetap lebih rendah. Yang ketiga, titik patah atau king point. Jadi titik patah terjadi pada harga saat ini dan jumlah permintaan saat ini, yang mana pada titik ini ada perubahan tajam dalam elastisitas permintaan. Di bawah titik ini permintaan cenderung inelastis karena perusahaan tidak mendapatkan banyak tambahan penjualan dari penurunan harga. Di atas titik ini permintaan itu cenderung elastis karena perusahaan kehilangan banyak penjualan dari kenaikan harga. Yang keempat itu implikasi bagi perusahaan oligopoli. Jadi kurva permintaan patah itu menyebabkan stabilitas harga di pasar oligopoli. Perusahaan itu cenderung enggan mengubah harga mereka karena perubahan harga ke arah manapun, yaitu baik menaikkan atau menurunkan harganya, itu tidak akan menguntungkan, yang mana ini menyebabkan harga tetap stabil dalam jangka waktu yang lama. Adapun juga ketidakstabilan hanya terjadi jika ada perubahan signifikan dalam biaya atau jika ada inovasi besar yang mengubah dinamika pasar. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar kurva permintaan patah di pasar oligopoli. Adapun kurva permintaan dengan elastisitas tinggi itu berwarna biru,
yang mana bagian ini menunjukkan permintaan yang elastis di atas titik patah, yang mana kenaikan harga akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah yang diminta. Adapun kurva permintaan dengan elastisitas rendah itu yang berwarna merah. Bagian ini menunjukkan permintaan yang inelastis di bawah titik patah. Penurunan harga tidak akan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah yang diminta. Berikutnya itu terkait titik patah atau king point. Ini ditandai dengan titik hitam pada harga 2,5 dan jumlah yang diminta itu sebesar 50. Di sekitar titik ini elastisitas permintaan berubah tajam. Selanjutnya kaitannya dengan reaksi persaingan saat kenaikan harga. Jadi reaksi persaingan dalam pasar oligopoli itu terhadap kenaikan harga sangat dipengaruhi oleh sifat strategis interaksi antar perusahaan. Adapun kaitannya yang pertama itu adalah kenaikan harga oleh satu perusahaan. Jadi ketika satu perusahaan dalam pasar oligopoli memutuskan untuk menaikkan harganya, perusahaan-perusahaan lain di pasar mungkin memilih untuk tidak mengikuti kenaikan harga tersebut. Alasan utamanya adalah untuk menarik pelanggan dari perusahaan yang menaikkan harga dan meningkatkan pangsa pasar mereka dengan menawarkan harga yang relatif lebih rendah. Yang kedua itu elastisitas permintaan di atas titik patah. Jadi kurva permintaan di atas titik patah atau elastis menunjukkan bahwa kenaikan harga akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah yang diminta. Pelanggan yang tidak mau membayar harga lebih tinggi akan beralih ke pesaing yang mempertahankan harganya itu yang lebih rendah. Yang ketiga, kehilangan pangsa pasar. Jadi perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan pelanggan ke pesaing yang menawarkan harga lebih rendah. Ini menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan dan pangsa pasar bagi perusahaan yang menaikkan harga. Yang keempat itu stabilitas harga. Karena perusahaan menyadari bahwa kenaikan harga akan mengakibatkan kehilangan pelanggan dan penjualan yang signifikan, mereka cenderung menghindari yang namanya kenaikan harga. Hal ini menciptakan kecenderungan bagi perusahaan untuk mempertahankan harga stabil dalam jangka panjang. Yang kelima itu strategi harga. Dalam pasar oligopoli, strategi harga sangat dipengaruhi oleh reaksi yang diantisipasi dari pesaing. Perusahaan yang lebih mungkin fokus pada strategi non-harga seperti peningkatan kualitas produk, layanan pelanggan, dan pemasaran untuk pesaing, karena perubahan harga yang langsung tidak menguntungkan. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar kurva permintaan patah dengan penekanan pada reaksi persaingan terhadap kenaikan harga di pasar oligopoli. Adapun reaksi terhadap kenaikan harga itu harga sebelum kenaikan, yang mana di titik hijau itu menunjukkan jumlah permintaan sebelum kenaikan harga ketika pesaing tidak mengikuti kenaikan harga. Adapun yang kedua itu harga setelah kenaikan, pada titik merah menunjukkan jumlah permintaan setelah kenaikan ketika pesaing mengikuti kenaikan harga. Selanjutnya kita masuk ke dalam keseimbangan pasar oligopoli. Jadi keseimbangan di pasar oligopoli itu sangat dipengaruhi oleh interaksi strategis antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar tersebut. Beberapa model yang sering digunakan untuk menganalisis keseimbangan di pasar oligopoli, pertama itu ada model Cournot, Bertrand, dan Stackelberg. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait teori-teori tersebut. Yang pertama itu model Cournot. Dalam model Cournot, perusahaan-perusahaan bersaing dalam jumlah output yang mereka hasilkan. Asumsi utama model ini adalah bahwa setiap perusahaan memiliki tingkat output untuk memaksimalkan keuntungan mereka, dengan asumsi bahwa output pesaing tetap. Yang mana dalam model Cournot itu pertama itu ada
keseimbangan Carnot. Jadi keseimbangan Carnot ini tercapai ketika ada perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan dengan mengubah outputnya, mengingat output pesaing tetap. Pada titik ini setiap perusahaan itu memproduksi jumlah output yang merupakan respon terbaik terhadap jumlah output yang diproduksi oleh pesaingnya. Yang kedua itu model Bertrand. Dalam model Bertrand, perusahaan-perusahaan bersaing dalam menetapkan harga. Asumsi utama model ini adalah bahwa setiap perusahaan memiliki harga untuk memaksimalkan keuntungan mereka, dengan asumsi bahwa harga pesaing tetap. Dalam keseimbangan Bertrand pertama itu, keseimbangan tercapai ketika ada perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan dengan mengubah harga, mengingat harga pesaing tetap. Yang kedua itu, pada titik ini setiap perusahaan menetapkan harga yang merupakan respon terbaik terhadap harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Jika produk yang dijual itu homogen, keseimbangan Bertrand seringkali mengarah pada harga yang sama dengan biaya marginal. Yang ketiga itu model Stack-Kelber. Dalam model Stack-Kelber, perusahaan-perusahaan bersaing dalam jumlah output, tetapi ada asumsi bahwa satu perusahaan bertindak sebagai pemimpin atau leader dan yang lain sebagai pengikut atau followers. Pemimpin menetapkan output terlebih dahulu dan pengikut itu merespon terhadap keputusan output pemimpin. Dalam keseimbangan Stackberg itu, yang pertama, pemimpin memilih tingkat output terlebih dahulu untuk memaksimalkan keuntungannya dengan mengantisipasi respon pengikut. Yang kedua itu, pengikut kemudian memilih tingkat output yang memaksimalkan keuntungannya mengingat output yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Yang ketiga, keseimbangan tercapai ketika kedua perusahaan memaksimalkan keuntungan mereka mengingat posisi mereka sebagai pemimpin dan pengikut. Selanjutnya kita masuk pada keseimbangan dalam kurva permintaan patah. Dalam konteks kurva permintaan patah, keseimbangan di pasar oligopoli cenderung menunjukkan stabilitas harga. Yang mana keseimbangan dalam kurva permintaan patah itu, yang pertama, karena perusahaan enggan mengubah harga akibat perusahaan elastisitas permintaan di sekitar titik patah, yaitu harga cenderung stabil. Yang kedua, keseimbangan tercapai ketika ada perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungannya dengan mengubah harga, karena perubahan harga tidak memberikan keuntungan signifikan dan berisiko kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya bisa kita lihat contoh pada ilustrasi berikut, yang mana ini adalah keseimbangan Carnot dengan dua perusahaan. Kurva reaksi perusahaan satu yang berwarna biru itu menunjukkan bahwa kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan satu atau Q1 bereaksi terhadap kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan Q2. Kurva reaksi perusahaan 2 atau yang berwarna merah ini menunjukkan bagaimana kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan 2 atau Q2 bereaksi terhadap kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan 1 yaitu Q1. Yang ketiga itu titik keseimbangan atau titik hitam, yang mana itu menunjukkan titik di mana kedua perusahaan tidak dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan mengubah kuantitas produk mereka dengan asumsi kuantitas produk pesaing tetap. Dalam contoh ini, keseimbangan tercapai pada kuantitas Q1 sama dengan Q2. Jadi pada titik keseimbangan Carnot, kedua perusahaan memproduksi kuantitas yang merupakan respon terbaik terhadap kuantitas yang diproduksi oleh pesaing, sehingga tidak ada insentif untuk mengubah output mereka. Keseimbangan ini menunjukkan interaksi strategis dalam pasar oligopoli, di mana keputusan setiap perusahaan dipengaruhi oleh keputusan pesaingnya. Itulah yang bisa saya paparkan untuk materi hal ini terkait kurva permintaan patah, dan kami pribadi juga menyadari banyak kekurangan dari penjelasan-penjelasan kami maupun dari video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kedepannya saya bisa memberikan penjelasan yang lebih baik lagi terkait materi-materi yang akan dibahas kedepannya. Sekian dari saya tutup dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.